Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Demikian juga anak-anakku sekolah minggu yang tetap setia mengikuti program Morning Blessing ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa kabar saudara pada pagi hari ini? Doa saya, saudara tetap dalam kondisi sukacita dan tentu berpengharapan dalam segala situasi yang saat ini kita alami bersama. Saat ini bersama dengan saya Pendeta Ridwan Sihombing, saya menyapa saudara setelah sekian lama waktu kita tidak pernah berjumpa secara raga. Tentu program ini adalah program yang bersama-sama ingin mengajak kita untuk semakin dekat pada Tuhan dan tetap terpelihara iman percaya kita, terlebih dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Hari ini sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur jika hari ini Engkau menganugerahkan kehidupan bagi kami, memelihara hidup kami, dan tentu kami percaya ada maksud baik Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami melakukan berbagai macam kegiatan karya kerja kami, aktivitas kegiatan kami yang lain, kami perlu firman-Mu yang menyapa, menegur, menguatkan, menghibur kami pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian, anak-anakku yang Tuhan kasihi, Tuhan punya cara untuk menguji kualitas iman seseorang, yaitu melalui berbagai macam masalah atau penderitaan. Masalah atau penderitaan yang dimaksud bisa saja berupa krisis, baik ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, ada dua cara orang dalam menghadapi situasi seperti itu. Cara pertama adalah ia mendekatkan diri semakin dekat dan melekat di hati Tuhan, memohon pertolongan atas apa yang ia alami. Atau yang kedua adalah justru sebaliknya, memaki Tuhan, marah, kecewa, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini kita akan belajar bagaimana sang penulis Mazmur dari Mazmur 119, Mazmur yang cukup panjang, saudara, dari ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-71. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Mazmur 119 ayat yang ke-67 dan loncat ayat 71. Demikian dituliskan: sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Saya ulangi, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Sang pemazmur ingin mengakui dengan jujur bahwa persoalan, pergumulan, masalah yang ia hadapi adalah cara Tuhan sedang menegur dia, mengingatkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai macam kenikmatan hidup, aman, damai, tentram, segalanya terpenuhi, kita hidup dengan penuh sukacita, gembira, mungkin saja bisa kita jauh dari Tuhan. Tapi jika Tuhan mengizinkan terjadi persoalan dan pergumulan, mari kita belajar dari pemazmur ini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Kadangkala peristiwa demi peristiwa yang kita alami mengajar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ibu dan bapak, saudara sekalian, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, ayo semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat di hati Tuhan. Bukan hanya ketika kita sedang tertindas, bukan hanya ketika kita sedang susah, tapi dengan dalam situasi apapun, mari kita dekat pada Tuhan. Tapi jikalau hari ini Tuhan menegur kita dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, belajarlah dari sang pemazmur yang berkata,
justru ketika aku tertindas, aku mengerti apa arti ketetapan-ketetapan. Dengan kata lain, dia sedang berkata, justru ketika ia sedang susah, ia tahu ada Tuhan yang memberikan pertolongan baginya. Nah, semoga kita bisa mengisi hidup kita dengan kekuatan, pertolongan, dan cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami. Sang pemazmur mengakui dengan jujur, jika ketika ia tertindas, ia menyadari bahwa betul ia harus kembali kepada Tuhan. Nah, ingatkan kami Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, agar jangan kami mengalami penindasan, mengalami kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, baru kami mencari Tuhan. Tapi dalam situasi apapun kami mau belajar mencintai ketetapan-ketetapan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Jaga dan pelihara kami senantiasa, agar kami berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tetap semangat. Isi hari kita dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa, kita masih terus berdoa setiap jam 9 malam untuk bangsa, untuk dunia ini, agar Tuhan meluputkan kita, melepaskan kita, membebaskan kita semua dari wabah virus yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, yang sedang mengajak kita, seluruh manusia, untuk kembali kepadanya dan mencari wajah Tuhan. Tuhan memberkati saudara, memberkati anak-anakku. Selamat belajar, terus tekuni pelajaranmu, sekalipun kau lakukan dengan cara homeschooling. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan saudara sekalian. Amin.